Hai bun, assalamualaikum. Halo morning person. Aku jujurly ini baru lagi setelah sekian purnama. Aku baru lagi ini subuh pakai motor ke jalan besar kayak gini. Terus tiba-tiba jadi kangen masa gadis waktu itu kerja. Aku kan kerja cukup lumayan jauh ya. Kalau pakai motor itu sekitar 1 jam dari Laladon ke Sentul. Itu jauh banget. Terus ya jadi keingetan aja gitu berangkat. Di rumah itu masih gelap, nyampe tempat kerja, nyampe pabrik itu udah terang gitu. Ada yang bisa tebak gak kira-kira aku lagi mau ngapain nih? Jadi ini aku lagi ada di Puskesmas Pasir Mulya. Jadi dulu waktu kayak bayi itu aku terakhir periksa gigi di sini dan ngambil nomor antriannya itu subuh dan ternyata sampai sini kami tidak pernah mengadakan tulis-menulis booking untuk antrian gigi. Jika ada yang mengadakan itu adalah oknum. Pemberian nomor antrian hanya diberikan pada saat pembukaan antrian oleh petugas pukul 7 pagi. Sedih banget aku. Aku emang gak banyak nanya sama orang-orang tentang Puskesmas Pasir Mulya ini poli giginya. Cuma yang terakhir aku lihat itu di Google 4 bulan lalu ulasannya sih masih subuh. Oke, gak apa-apa. Akhirnya aku pulang dan di jalan aku lihat tukang ayam. Aku beli ati ampelanya. Karena inget di rumah ada nasi sisa semalam, jadi mau aku bikin nasi goreng pakai ati ampela. Oke, aku udah sampai di rumah lagi dengan sedikit kecewa gitu ya. Ada yang kangen kali, lihat kalinya. Karena semalam itu udah hujan, jadi sungainya dikecilin gitu dari bendungannya. Aku udah pernah cerita ya. Jadi kalau misalnya hujan deras malam, dikecilin tuh dari bendungannya biar nanti buangnya tuh ke sawah gitu. Jadi enggak ke jalanan yang ke kampung sini karena nanti takut banjir. Kalau gitu aku mau langsung aja nih mulai aktivitas aku karena tadi aku beli ati ampela. Jadi sekarang aku mau langsung ngebersihin nih si ati ampelanya. By the way, iya aku nggak beli di ibu karena sekarang ibu udah nggak jualan ati ampela, cuma ayamnya aja. Karena di sebelah sana katanya ada yang jualan ati ampela satu pasangnya tuh 1.000. Ya aku sendiri juga belum pernah beli sih. Padahal aku tuh kayak ati ampela lovers gitu loh. Cuma untuk topping-topping ya, kayak misalnya bikin mie tiaw, bikin nasi goreng gitu. Aku sukanya sih dimakan kayak gitu. Nah karena di sana ada yang jual 1.000 satu pasang, makanya jadi di ibu nggak laku, jarang ada yang beli. Ya udah deh, akhirnya ibu memutuskan untuk tidak berjualan ati ampela. Ibu jualan 2.000 sepasang ya ngomong-ngomong, dan aku juga ini beli 2.000 kok sepasang tadi di tukang ayam. Oke, aku buang sampah. Nah ini dia buangan sampah aku sama ibu. Jadi kita nggak pernah buang di kali ya. Itu nanti sampahnya dijemput sama mamang sampah. Mumpung di luar sekalian aku juga mau beli sayur buat tambahan nasi goreng nanti. Ya udah, jadi sekalian aja deh aku belanja buat nanti makan siang sama malam. Ini ati ampelanya udah aku rebus, jadi direbusnya ya udah nggak pakai bumbu apa-apa, cuman sama garam aja. Dan aku tadi beli sawi kan buat sayur nanti nasi goreng, tapi lihat deh ada kayak keong gitu loh di sawinya. Aku jadi geli. Dan ini baru pertama kalinya aku lihat ada keong kayak gini nih di sawi. Biasanya ada ulat-ulat kecil, tapi ini keong. Oke, aku udah nyiapin. Ini dia bahan-bahan buat nasi gorengnya. Ati ampela, sosis, daun bawang, sama bawang merah yang diiris-iris. Terus ini aku mau manasin minyak dan aku mau ngorek-ngorek telurnya dulu. Telurnya udah agak matang, terus aku masukin nih si sosis sama si ati ampelanya. Jadi ini dia topping nasi goreng pagi ini. Cukup lumayan banyak bukan? Topping-toppingannya udah pada matang, terus aku angkat dulu nih. Aku sisihkan terlebih dahulu dan aku mau manasin margarin buat numis si bawang merah tadi yang udah diiris-iris. Nah sementara itu aku mau nyiapin nih bumbu-bumbunya dulu nih. Aku pakai kecap Inggris, kecap asin, minyak wijen, saus tiram, sama kecap manis. Untuk takarannya sendiri ini dia. Aku juga dapat nyontek resepnya si Teh Devina. Cuma aku bedain karena si bawang putihnya ini aku pakai bawang putih bubuk. Dan karena aku nggak punya kecap ikan, jadi ya udah aku pakai minyak wijen. Agak beda mungkin memang rasanya ya, tapi ini enak banget sih menurut aku. Ada yang pernah nyobain nasi gorengnya Solaria yang seafood? Nah itu mirip-mirip kayak gitu loh rasanya. Enak. By the way ini aku ngaduk-ngaduknya susah banget, letoy. Akhirnya aku ganti spatula deh. Ini aku aduk-aduk dulu yang bener, yang cepet, dan pakai kompor yang gede. Terus udah gitu biar nanti si itunya nasinya nggak ada yang bergerindil. Kalau dipastikan udah semuanya nggak ada yang bergerindil, baru deh dimasukin bumbu-bumbu yang tadi udah kita siapin dan masukin juga sayurannya.
aduk kembali. Kalau udah kira-kira merata, baru deh ditambahin daun bawang, diaduk-aduk lagi. Terus cobain deh kalau misalnya agak kurang garam atau kurang gurih, boleh ya ditambahin sama kaldu jamur atau kaldu ayam. Ini dia, aku udah dapat nasinya sepiring dan ini anakku udah selesai mandi. Dia pakai baju sendiri, mandi sendiri, hebat banget kan dia. Tapi dia nggak bisa nih ngerapihin bajunya sama ngaitin roknya. Makanya dia minta tolong. Padahal biasanya kalau misalnya dia bisa, dia nggak pernah minta tolong. Dia tuh mandiri banget. Oke, kita udah selesai. Dia udah selesai mandi. Aku udah bikin sarapan. Sekarang saatnya kita sarapan bareng. Ini hari Senin. Semalam itu aku udah niatkan mau puasa. Cuma pas subuh-subuh tadi aku pergi ke dokter gigi kan. Jadi aku mengurungkan tuh habis sholat subuh tuh mengurungkan untuk tidak berpuasa. Karena kan periksa gigi itu kan nanti gigi kita dibor dan segala macamnya gitu kan. Jadi ya udah aku bilang ya udah aku nggak puasa gitu hari ini. Tapi ternyata pas nyampe sana nggak bisa daftar pagi-pagi. Jadi ya udah deh akhirnya aku nggak periksa gigi hari ini karena sekarang aja udah 7:30 kayak masih disuapin sama aku. Kayak kan masuknya jam 8 jadi kayak 7:45 gitu dia udah harus ada di jemputan dan hari ini dia nggak bisa libur karena lagi tes ukom nih 1 minggu ke depan dan aku juga bingung ini periksa giginya kira-kira kapan ya, mungkin minggu depan biar nanti dia bisa ikut karena pasti lama banget nih periksa gigi itu sekitar dari pagi sampai zuhur. Nanti kalau misalnya jam 11 dia udah nyampe rumah aku belum ada, nanti dia bete pasti. Ada yang aneh atau ada yang bingung tadi denger aku si Kay lagi tes ukom hari ini minggu ini. Iya aku juga bingung nih, aku mau bayar tes ukomnya 15.000 sama bayarannya dia tuh udah di dalamnya. Dan ngomong-ngomong ngapain sih tes ukomnya? Gak tahu bun, ini kan aku baru pertama kali nyekolahin anak dan ini adalah sekolah pertama maksudnya gimana ya, sekolah tahun ajaran pertama di sekolah baru yang ini gitu. Jadi ya kita juga agak aneh sih, kok iya gitu loh anak TK PAUD malah ya kayak kan baru 4 tahun jadi masuknya ke TKA gitu ada tes ukom. Tapi kalau yang aku baca sih dari pengumuman di grup WhatsApp tuh ya katanya sih cuma kayak tes lisan, hadis-hadis, terus surat-surat pendek, Al-Fatihah kayak gitu. Aku tidak berharap banyak sama anakku dan aku juga tidak mau menekan, jadi ya udah sebisanya dia aja. Aku juga tidak mengajarkan maksudnya ayo belajar gitu besok tes ukom, enggak, orang baru 4 tahun ya Allah. Jadi tujuan aku untuk nyekolahin dia di usia 4 tahun itu adalah pertama untuk dia mandiri dan punya teman banyak, dan yang kedua itu biar dia minimal tuh tahu huruf alif, ba, ta gitu sampai ya, dan 1 sampai Z, 1 sampai Z, A sampai Z, dan 1 sampai 10 dia tahu angka, tahu huruf, tahu abjad kayak gitu. Jadi untuk berhitung gitu aku sih belum sejauh itu ya, apalagi untuk menghafal-hafal gitu. Dan untuk ngaji mah kalau misalnya menghafal gitu udah aku mah suka ngajarin juga sih sebelum tidur. Oke, balik lagi ke daily vlog aku nih. Jadi udah rasanya tuh tenang banget kalau misalnya anak udah sekolah, akunya bisa ngerjain kerjaan rumah dengan dengan santai dan dengan hati yang gimana ya, pokoknya agak-agak lega gitu aja loh. Kalau nggak ada anak beda loh, kalau misalnya kita kerja terus ada anak gitu di rumah pasti kan sedikit-sedikit manggil, minta temenin, minta segala macam lah. Pokoknya sekarang aku mau menikmati dulu nih mumpung nggak ada Kay. By the way, ada yang sama nggak kalau misalnya anak nggak di rumah tuh rasanya tuh bebas banget. Oke, jadi itu dia kegiatan pagi aku di hari Senin. Ngomong-ngomong buat teman-teman semua semangat ya. Aku pamit dulu. Assalamualaikum.